netizen, balik lagi bareng Cesa. Nah, gimana nih kabar kalian hari ini, Net? Di hari Senin yang kayaknya ngebosenin banget kan ya? Karena hari Senin tuh harinya orang-orang tuh bener-bener sibuk banget kan ya? Ada yang sibuk kerja, ada yang sibuk sekolah. Ya meskipun sekolahnya itu sekarang masih sekolah daring ya. Gimana, kalian ada yang sudah mulai sekolah tatap muka nggak nih? Atau masih sekolahnya daring? Kalau tetangga sekitar rumahku sih masih daring ya kalau nggak salah. Dan mana nih mendingan sekolah online atau sekolah tatap muka? Komen di bawah ya buat yang masih sekolah. Dan semoga aja sih di hari Senin yang membosankan ini aku tuh bisa berbagi banyak informasi ke kalian, bisa ngasih hiburan sedikit ke kalian kan. Tapi yang jelas sih biar hari Senin ini cepet berlalu kan, Net. Tapi ngomongin tentang hari Senin nih, Net, kalian tahu nggak sih jika di luar negeri sana ada sebuah kasus besar yang terjadi cuma karena orang ini tuh nggak suka sama hari Seninnya, Net. Jadi dia ini berpikir untuk ngelakuin sesuatu hal yang nggak masuk akal cuma untuk menghiasi hari Seninnya loh, Net. Kalian penasaran nggak sih kasus besar apa yang dia lakuin sampai-sampai membuat hari Senin ini menjadi tersangka atas kasusnya loh, Net. Jadi hari Senin itu seolah-olah jadi penyebab dia harus ngelakuin aksinya ini loh, Net. Nah, jadi kasus besar yang mau aku bahas hari ini adalah kasus tentang Brenda and Spencer. Kalau kalian nggak sih, di IG sempet beberapa kali dia warawiri di beranda. Dan aku pun tahu berita tentang Brenda and Spencer itu di IG kok. Jadi emang sempet kayak rame gitu di IG. Tapi nggak seramai kasusnya Cameron Herring sih. Nah, jadi Brenda and Spencer ini adalah seorang wanita kelahiran San Carlos, California, tanggal 3 April 1962, Net. Ya, kira-kira umurnya hampir 60 tahun ya, Net. Nah, jadi Brenda and Spencer ini semasa mudanya dikenal sebagai seorang gadis yang baik, yang pintar, yang ramah, pintar bergaul, dan bahkan dia ini memiliki bakat di bidang fotografi loh, Net. Nah, dan karena bakatnya di bidang fotografi inilah, dia ini sampai mendapatkan penghargaan atas bakatnya itu, Net. Namun sayangnya nih, Net, akibat dari perceraian orang tuanya yang terjadi di masa itu, Brenda and Spencer ini kayak ngalamin trauma tersendiri gitu loh. Dimana dia itu kayak nggak terima dengan keadaan dimana kedua orang tuanya ini bercerai, dan tentunya itu menghancurkan masa depannya, Net. Nah, dan ini tuh pelajaran banget ya buat kita-kita, karena aku sendiri udah jadi orang tua ya. Aku punya satu orang anak, dan ini tuh pelajaran banget buat aku di masa mendatang. Ya jangan sampailah ada perceraian gitu loh, Net. Karena di sini yang jadi korban nggak orang tuanya ya, tapi yang jadi korban di sini adalah anaknya, Net. Anak tuh pasti bingung dong. Kalau orang tuanya bercerai, dia mau ikut siapa? Terus masa depannya gimana? Terus dia ngelihat teman-temannya gitu kan punya orang tua yang lengkap, sedangkan dia ini nggak punya keluarga yang utuh. Pasti kena mentalnya dong, Net. Psikologisnya pasti kena. Nah, dan semenjak perceraian orang tuanya inilah, si Brenda and Spencer ini berubah drastis. Dari dia anak yang baik, ramah, terus rapi, disiplin, rajin, berbakat, sampai akhirnya dia ini jadi anak yang benar-benar urak-urakan, Jess. Dia tuh kayak suka bolos, nggak pernah ngerjain tugas, bergaul juga jarang, jadi kayak menyendiri gitu loh, Net. Dan lambat laun teman-temannya itu otomatis kayak nggak nyaman kan bergaul sama dia. Nah, Brenda and Spencer ini jadinya itu benar-benar kayak sendirian banget. Udah orang tuanya bercerai, teman-temannya juga otomatis pelan-pelan kayak menjauh dari dia. Dia nggak punya teman cerita kan. Nah, pas saat itulah kondisinya dia itu benar-benar kayak di bawah banget. Dan Brenda ini pun sempet kayak mau bunuh diri gitu loh, Net. Tapi sempet dicegah dan akhirnya gagal untuk ngelakuin aksinya itu, Net. Nah, lanjut lagi nih, setelah orang tuanya ini bercerai, Brenda and Spencer ini akhirnya tinggal atau diputuskan tinggal bersama ayahnya. Ayahnya yang bernama Wallace Spencer nggak jauh lebih baik dari si Brenda, Net. Ayahnya ini pun hidupnya itu sangat berantakan, Net. Nggak keurus dan benar-benar kayak kerjaannya itu mabuk aja. Nah, karena Brenda and Spencer ini tinggal dengan ayahnya, dia pun secara nggak langsung pasti ngikutin gaya hidup si bapaknya kan, Net. Nah, jadilah Brenda ini hidup dengan ayahnya di keadaan ekonomi yang susah, dengan gaya hidup yang urak-urakan, dipenuhi dengan alkohol, dan gaya hidup yang benar-benar kayak, ya kalian tahu kan kalau orang nggak kurus tuh kayak gimana. Nah, mereka berdua ini hidup selama beberapa tahun dalam keadaan yang kayak gitu aja, Net. Nggak ada perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Sampai akhirnya pada hari Natal, di tahun 1978,
Si Brenda and Spencer yang nggak pernah minta apa-apa ke bapaknya ini tiba-tiba aja minta sebuah radio ke bapaknya. Ya mungkin dengan tujuan biar dia ada hiburan aja gitu kan ya. Tapi si bapaknya ini malah ngasih si Brenda and Spencer ini hadiah Natal yang gak terduga. Kalian tahu nggak sih bapaknya itu ngasih dia apa? Bapaknya Brenda ini malah ngebeliin si Brenda and Spencer ini sebuah senjata semi-otomatis kaliber 22 yang dilengkapi dengan 500 butir amunisi, net. Gila kan bapaknya? Nah, si Brenda and Spencer pas dikasih hadiah ini oleh bapaknya, dia tuh cuma mikir, net, ini bapak gue ngapain ya ngasih gue hadiah beginian? Mungkin bapak gue ini mau nyuruh gue untuk bunuh diri kali ya. Dia tuh cuma mikir kayak gitu, net. Tapi kalian tahu nggak sih, ternyata hadiah Natal dari bapaknya itu menjadi titik awal peristiwa tragis yang terjadi pada tanggal 29 Januari 1979, net. Yang tentunya peristiwa itu melibatkan Brenda and Spencer, net. Nah, kita langsung aja ke tanggal 29 Januari 1979, net. Dimana pagi itu, di tanggal 29 Januari 1979, tepatnya pada hari Senin, harinya orang-orang yang benar-benar lagi sibuk kan, net, memulai aktivitasnya. Ada yang sibuk kerja, sekolah, ada yang sibuk belanja, atau hal-hal lainnya kan, net. Dan ada juga yang sibuk melamun di depan jendela kamarnya nih, net. Kalian bisa tebak siapa itu? Tentu aja si Brenda and Spencer, net. Nah, jadi pagi itu Brenda and Spencer ini cuma berdiri di depan jendela kamarnya sambil ngeliatin sekolah SD yang ada di seberang rumahnya nih, net. Dia itu cuma diam gitu kan, ngelamun, ngeliatin orang lalu lalang. Itu mereka ngapain ya, mungkin dia mikir kayak gitu kali ya. Nah, dia itu cuma ngelamun kayak gitu. Sampai akhirnya nih, beberapa anak-anak sekolah, kepala sekolah, dan penjaga sekolah di sekolah dasar Clover Creek Lane mulai datang ke sekolahnya nih, net. Jadi mereka ini udah pada datang, udah pada nungguin di depan gerbang sekolahnya. Mereka nungguin penjaga sekolahnya untuk bukain gerbang sekolahnya. Ya kayak biasanya lah. Tapi sayangnya nih, net, di hari itu mereka nggak tahu kejadian apa yang bakalan terjadi pagi itu, net. Nah, dan saat penjaga sekolah yang bernama Mike Sakan mau bukain gerbang sekolah, tiba-tiba aja terdengar suara tembakan, net. Anak-anak, penjaga sekolah, kepala sekolah, semuanya kaget dong. Nah, kepala sekolah yang bernama Burton Rock seketika langsung berusaha nyelamatin anak-anak didiknya dong. Nah, dan ketika kepala sekolah ini dan penjaga sekolah ini berusaha untuk nyelamatin anak-anak didiknya, Brenda and Spencer ini terus-terusan aja nembak ke arah mereka, net. Ada sekitar 30 kali dia melakukan penembakan, akhirnya dia ini pun berhenti melakukan penembakan itu, net. Namun sayangnya saat dia berhenti melakukan penembakan itu, kepala sekolah dan penjaga sekolahnya ini udah meninggal di tempat, net. Nah, tapi syukurnya anak-anak sekolah dasar itu berhasil diselamatkan dengan luka yang nggak begitu parah, tapi cukup membekas di ingatannya mereka, net. Nah, orang-orang sekitar yang mengetahui kejadian itu langsung aja nelponin polisi. Mereka bilang jika ada kejadian penembakan di depan SD itu, net. Nah, polisi pun langsung datang ke tempat kejadian perkara. Dan pas polisi datang, Brenda ini udah sembunyi di kamarnya. Polisi pun berusaha untuk nelponin semua atau hampir beberapa rumah yang ada di sekitar SD itu, net. Polisi ini nelponin satu persatu rumah ini, net, untuk mastiin siapa sih yang ngelakuin aksi penembakan itu, net. Nah, sekitar 7 jam dari kasus penembakan itu, Brenda and Spencer ini masih sembunyi di rumahnya nih, net. Sampai akhirnya tibalah rumah dia ini yang ditelepon sama polisi, net. Nah, polisi ini nanya dong, halo, dengan keluarga Spencer, apakah Anda yang melakukan penembakan di rumah itu? Nah, pas polisi nanya kayak gitu, Brenda ini dengan santainya bilang dong, ya, saya ngelakuin penembakan itu. Polisi nanya lagi, kenapa kamu ngelakuin penembakan itu? Brenda and Spencer ini dengan santainya bilang ke polisi, jika dia melakukan penembakan itu untuk mewarnai hari Seninnya, net. Dia bosen sama hari Seninnya yang gitu-gitu doang. Hari Senin emang nyebelin sih, net. Tapi yang nggak harus ngelakuin hal-hal kayak gini juga kan. Nah, pernyataan dari si Brenda and Spencer ini yang tentunya konyol banget kan untuk sebuah alibi atau alasan dari sebuah tindakan kejahatan, justru menjadi sebuah inspirasi bagi seorang Bob Geldof untuk membuat sebuah lagu dengan judul I Don't Like Monday, di mana lagu itu dirilis oleh bandnya yang bernama Boomtown Rats di akhir tahun 1979, ya. Nah, meskipun pernyataan dari Brenda and Spencer ini cukup konyol dan bahkan menginspirasi seseorang untuk membuat lagu dari pernyataannya ini, bukan berarti ini membenarkan tindakan yang dilakukan oleh Brenda and Spencer, ya, Net. Dan kalian pun nggak boleh niru
cara pikirnya si Brenda and Spencer ini, Net. Nah, lanjut lagi deh. Setelah si Brenda ini ngaku jika dia melakukan aksi penembakan itu, polisi pun dengan cepat berusaha untuk menangkap si Brenda kan, Net. Tapi karena si Brenda ini bawa senjata, polisi tentunya harus berhati-hati juga kan pas melakukan penangkapannya dia. Nah, lumayan lama nih proses penangkapannya dia, Net. Sampai akhirnya dia ini berhasil ditangkap. Dan saat penangkapan itu, polisi menemukan banyak banget botol minuman keras di kamarnya, di ruangan, di setiap sudut rumahnya nih, Net. Polisi ini curiga dong. Apa jangan-jangan dia ini mabuk gitu kan pas ngelakuin aksinya ini. Dan kalian tahu gak sih, Brenda itu bilang dengan santainya itu bilang kalau dia ini tuh lah sadar. Aku nih sadar ngelakuin aksiku ini. Dan terus aja dia tuh bilang kalau dia tuh gak suka sama hari Senin. Dia tuh pengen ngewarnain hari Seninnya dengan sesuatu hal yang menarik versi dia, Net. Nah, dan akibat dari perbuatannya itu, si Brenda and Spencer ini pun mulai diadili dengan 2 tuduhan sekaligus nih, Net. Yaitu pembunuhan dan penyerangan dengan senjata. Brenda and Spencer ini pun dijatuhi hukuman penjara selama 25 tahun atau seumur hidup nih, Net. Dan hukuman itu dijatuhi tepat 1 hari setelah hari ulang tahunnya yang ke-18 tahun nih, Net. Tepatnya pada tanggal 4 April 1980 nih, Net. Kasian banget ya, hadiah ulang tahunnya harus dipenjara. Nah, selama dia di penjara ini dari rentang tahun 1979 sampai tahun 2009 kemarin, Brenda and Spencer ini udah ngelakuin sidang upaya pembebasan bersyaratnya itu sebanyak 3 kali loh, Net. Tapi semuanya ini berujung ditolak juga. Tapi dia ini kayak masih punya kesempatan untuk ngajuin sidang kesesuaian pembebasan bersyarat pada bulan September 2021 besok ini, Net. Kita lihat, Net, gimana hasil persidangannya selanjutnya. Apakah dia bebas ataukah ditolak lagi nih, Net. Nah, tapi yang jelas sih per bulan Agustus 2021 ini dia tuh masih di dalam penjara ya, Net. Nah, dan akibat dari ulahnya Brenda and Spencer ini, sekolah dasar Glover Cleveland akhirnya ditutup dan beberapa kali itu pernah disewakan untuk sekolah-sekolah swasta gitu loh, Net. Tapi akhirnya beberapa sekolah ini pun juga ikut ditutup karena kayak peminatnya itu kurang gitu loh. Mungkin mereka takut bakalan kejadian kasus-kasus kayak gitu lagi, Net. Oke, Net, sekian dulu video kita hari ini dan terima kasih kalian udah nonton video ini sampai akhir. Nah, kalau misalnya kalian punya kasus-kasus besar yang pengen untuk aku bahas di channel ini, kalian bisa komen di bawah ya, Net. Nah, karena ini channel baru, jadi kalau misalnya aku pembawaannya kurang bagus atau gimana, kalian bisa komen di bawah ya, Net. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe channel ini biar channel ini terus berkembang dan bisa ngasih banyak informasi ke kalian, Net. See you ya, bye.